Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kembali jumpa dengan kami. Saat ini kami di Kodam 2 Sriwijaya, Selasa 24 Juni 2025. Sudah hadir bersama kami Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis. Selamat pagi Jenderal. Pagi. Bagaimana, sehat Jenderal? Alhamdulillah sehat. Izin Jenderal bisa disapa dulu pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis MDA sebagai Pangdam 2 Sriwijaya. Sehat selalu. Terima kasih Jenderal. Rekan-rekan sekalian, kita akan berbincang 30 menit ke depan dengan orang nomor 1 di Kodam 2 Sriwijaya. Sebagai Panglima Kodam, sudah barang tentu kerjanya ini luar biasa nih Jenderal. Artinya apalagi Kodam 2 membawahi 5 korem dan 5 provinsi. Tenaga atau fisik harus selalu fit begitu Jenderal. Nah, bagaimana Jenderal menjaga kesehatan agar selalu bugar, fit untuk melaksanakan tugas? Ya, mungkin ini bisa dibagi ke pemirsa. Ini gimana aja? Iya, memang Kodam 2 Sriwijaya ini wilayahnya cukup luas. Cukup luas ya. Terdiri dari 5 provinsi ya, dan 5 korem di masing-masing provinsi tersebut. Jadi saya selaku Pangdam dan pribadi memang harus punya kondisi kesehatan yang prima. Betul. Jadi kalau saya pribadi mungkin dari dulu ya, kita dari masih perwira remaja gitu selalu menjaga kondisi kesehatan ya. Kalau saya yang paling penting itu adalah pola hidupnya. Pola hidup ya, pola hidup itu mulai dari pola makan ya, jadi harus mulai diatur lah. Saya memang makan tidak ada pantangan. Oh, tidak pantangan ya, tetapi kalau memang yang misalnya kata orang itu kan makan apa ya, jeroan itu ya, ya, saya tidak, karena mungkin usia, kalau dulu mungkin kita konsumsi, sekarang ya kita kurangi lah. Oh, dikurangi ya, kurangi misalnya, kemudian perbanyak makan makanan mungkin misalnya buah-buahan, sayur. Kemudian kalau olahraga itu penting ya, saya paling tidak dalam 1 minggu bisa 4 kali sampai 5 kali olahraga. 1 minggu ya, macam-macam olahraganya kan, bisa jalan kaki misalnya gitu, atau misalnya fitness, berenang, olahraga yang lain yang bisa membakar kalori gitu. Nah, kemudian juga istirahat itu penting gitu kan, tapi untuk waktu istirahatnya itu relatif. Kalau saya mungkin semalam ya 4 jam, maksimal 5 jam itu sudah cukup istirahat. Iya, kan kalau kondisi tertentu mungkin 2-3 jam sudah cukup. 2-3 jam iya, cukup begitu Jenderal. Sebagai orang nomor 1 di TNI di Kodam 2 Sriwijaya, kita sebagai kepala keluarga juga begitu Jenderal. Nah, artinya membagi waktu antara keluarga dengan kerja ya, mungkin orang terlalu banyak di pekerjaan, di keluarganya tinggal, ada yang seperti itu. Iya. Kemudian terlalu banyak untuk keluarga, kerjanya ya sedikit tertinggal. Kalau Jenderal gimana membagi waktu ini? Iya, memang kita ini, kalau saya itu kita upayakan secara paralel. Jadi kita bekerja, berkarir juga untuk keluarga kita. Ya, seperti itu kan. Jadi mungkin kita berharap karir kita lancar, tapi keluarga kita juga baik-baik, supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang menjadi generasi bangsa yang hebat lah. Betul. Yang siap untuk bersaing masa mendatang. Jadi memang makin ke sini dengan konsekuensi jabatan yang kita emban, itu waktu untuk keluarga itu makin berkurang. Iya, jadi kita memanfaatkan betul misalnya pada saat kita weekend misalnya gitu, atau ada waktu-waktu tertentu mungkin anak-anak libur sekolah seperti ya, kita family time-nya kita maksimalkan betul. Ya, misalnya kadang-kadang kita makan bareng gitu kan, atau sarapan bareng. Kadang kita ya ngobrol-ngobrol lah, sambil sarapan, sambil makan dengan anak kita gitu kan. Mungkin jalan-jalan misalnya kemana bareng-bareng gitu kan, atau mungkin diskusi. Ya, mungkin yang besar-besar sudah bisa diskusi gimana
kebetulan yang besar sudah berdinas, kita mungkin diskusi masalah pekerjaannya gitu kan. Yang nomor 2 kuliah bagaimana sekolahnya dan seterusnya. Dan juga karena mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, kita manfaatkan teknologi. Kita punya handphone dengan Viko. Artinya tidak lepas komunikasi. Iya, harus seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan lah kan pada anak-anak kita, masalah sekolahnya, masalah ibadahnya, jangan sampai tinggal seperti itu. Di Kodam 2 ini kan ada 5 provinsi Jenderal. Sudah berarti ada adat, lembaga adat, daerahnya, termasuk kuliner berbeda-beda. Mungkin di Lampung ada kuliner ciri khas tersendiri. Mungkin Jenderal kan sudah mengunjungi korem-korem di 5 provinsi. Ya mungkin ada kanan yang Jenderal jadi favorit begitu. Snack, makanan ringan ataupun makanan berat juga. Misalnya Pangdam 2 Sriwijaya pernah ke Bengkulu. Wah, saya suka makannya ini kalau di Bengkulu. Nah, ini kalau pengalaman Bapak sendiri sebagai Pangdam 2, ini makanan apa yang terfavoritnya? Nah, kalau ditanya makannya susah jawab. Ya karena kami hobi makan. Hobi makan. Ya kita cicip-cicip lah. Oh, gitu, cicip-cicip. Cicip-cicip sedikit-sedikit. Jadi kalau ditanya apa yang paling favorit nih, saya rasa semuanya favorit. Iya, jadi kalau misalnya di Palembang kan pempek, misalnya itu kan. Kalau kue misalnya nih, kalau event-event tertentu kue apa itu, kue 8 jam. Oh, 8 jam. Kita itu nggak nolak lah gitu. Iya, itu. Kalau kita misalnya tadi ke Bengkulu itu, kalau nggak salah kikil apa itu, kikil pakai lontong kalau nggak salah itu. Oh, ada kikil pakai lontong. Itu. Jadi ya karena saya nggak ada pantangan gitu kan, jadi ya enjoy lah kata orang tuh. Ya favorit galau lah. Favorit galau gitu. Kalau kita senang kata orang itu. Tapi kikil pakai lontong tadi berarti terkesan juga nih, sampai ingat sampai sekarang. Ingat, ya di Jambi juga macam-macam ke Lampung. Misalnya di Bangka Belitung. Itu dia misalnya ada apa namanya itu lampah kuningnya gitu kan. Oh, ini Bangka. Iya, Bangka Belitung kan lempah kuning. Kuning. Kalau Palembang ini pindang mungkin. Oh, gitu. Pindang. Nah, jadi saya pikir masing-masing daerah punya kekhasan. Nah, ini kalau ke sana ya kita jadi favorit semua. Oh, jadi favorit. Iya, kira-kira seperti itu. Memang Sumbaksel makanannya kalau menurut saya enak semua. Enak semua. Kan, jadi sangat baik kalau kita konsumsi lah. Konsumsi. Ya, rata-rata kan dari ikan. Sangat baik kita buat kita. Ikan sungai Jenderal. Ikan sungai, ikan laut seperti itu. Saat ini Bapak sudah menyandang bintang 2 untuk di Kodam 2 Sriwijaya. Ini orang yang tertinggi. Tapi mencapai bintang itu tidak semudah itu Jenderal. Artinya dari perwira pertama, menengah, sampai perwira tinggi, mungkin ada masa-masa sulit. Misalnya pada saat jadi tentara, baru berumah tangga, mungkin kesulitan ekonomi, atau Jenderal sendiri tidak ada merasa kesulitan, lancar-lancar saja, atau gimana? Mungkin ada dibagi ke pemirsa. Wah, pada saat tahun itu misalnya pada saat misalnya ada di batalion mempunyai kesulitan ekonomi atau dalam bertugas juga. Kalau Bapak gimana nih Jenderal? Iya, memang kalau pengalaman berdinas sampai dengan saat ini, dari awal saya kan cukup lama ya, lebih kurang 16 tahun berdinas di Kopassus. Ya, dari awal penugasan pangkat Letnan 2 gitu kan, dinas di Kopassus. Di sana kita ya kalau satuan khusus kan cukup intens ya. Betul. Tugas operasi, latihan dan pendidikan. Kemudian saya berpindah-pindah gitu, beberapa kodam juga gitu kan. Seperti ke Bali di Kodam 9 Udayana, ke Kodam 4 di Ponegoro, ke Mabesat. Kemudian balik lagi ke sempat di Akmil, ke Kodam 4 juga, ke Mabesat lagi, kemudian di Kemhan, dan sekarang jadi Pangdam 2 Sriwijaya. Kalau menurut saya karena kita memang dari awal
memilih profesi sebagai anggota TNI secara sukarela, ya. Jadi kita pun harus siap dengan konsekuensinya seperti itu. Ya kalau awal dinas ya pastilah ya, kita masih bujangan, mungkin pekerjaan juga menuntut yang konsentrasi penuh. Pada saat itu mungkin penerimaan gaji kita dan sebagainya tidak sebesar yang sekarang, seperti itu. Pada saat itu masih kecil gitu ya? Mungkin kan sebelum reformasi kita jadi seperti itu ya. Tetapi kita pun harus nyadari bahwa itu konsekuensi profesi yang kita pilih. Jadi walaupun berat, mungkin susah, ya kita jalani saja. Kita ya ikhlas saja lah, ya jalani dengan ini. Karena saya pikir semua profesi itu pasti ada tantangan tersendiri. Ya kalau kita TNI, mungkin tantangannya mungkin tuntutan fisik yang prima, misalnya seperti itu kan. Termasuk tanggung jawab tugas operasi, kita harus berangkat tugas operasi, meninggalkan istri dan anak, misalnya pada saat mungkin anak-anak masih kecil. Jadi ya itu konsekuensi yang memang harus kita jalani. Maka sering saya ngomong kepada anak-anak yang berminat masuk tentara, misalkan, ya kalau misalnya sudah memilih profesi jadi tentara harus siap dengan konsekuensinya, ya kan, termasuk keluarganya, orang tuanya. Jangan sampai begitu anaknya diterima jadi tentara, itu kan jadi anak negara. Negara yang ngatur, jadi orang tua tidak bisa lagi intervensi. Nah, termasuk orang tua saya, mungkin karena saya sudah pilih jadi tentara, sudah siap itu. Saya baru sekarang lah, kata orang bilang itu mudik kampung ya. Jadi baru sekarang berdinas di kampung halaman, setelah sekian puluh tahun berdinas, ya putar-putar tadi. Iya, jadi masing-masing tempat itu punya karakteristik yang berbeda-beda lah, tantangan tugasnya. Tapi bagi saya ya kita nikmati aja. Ya selama kita hidup ya pasti banyak tantangan yang dilewati. Kita harus tetap fokus, ya kan, jaga kesehatan, bekerja dengan ikhlas. Kalau kita dari agama juga kita kerja itu ya ibadah. Jadi insya Allah nanti kerjanya lancar. Ya alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa berdinas sebagai Pangdam 2 Sriwijaya dalam keadaan sehat. Kami mendapat informasi bahwa Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis saat di Kopassus itu pernah menerima penghargaan penembak terbaik begitu ya. Nah, kami ini konfirmasi secara langsung. Ya mungkin bisa dibagi ilmunya begitu Jenderal dengan anggota-anggota lain dalam saat ini di publik. Ya bisa juga dibagikan ilmunya, kok bisa dapat penghargaan penembak terbaik itu. Ini gimana ceritanya? Iya, saya juga kaget juga ya waktu dibilangi, waduh ini sampai teman-teman, katanya gini-gini segala macam ya, ada viral. Jadi sebenarnya gini, kalau kita dinas di Kopassus itu kan kita ada punya moto, kami bukan tentara hebat, tetapi tentara yang terlatih. Terlatih. Jadi kalau kita maksudnya terlatih, jadi kalau kita berlatih lama-lama jadi mahir, ya termasuk menembak, ya seperti itu. Ya kita memang latihannya serius, kita sering terus berlatih terus lama-lama kita jadi mahir. Mungkin itu yang dilihat orang ya, seperti itu. Dan kadang-kadang juga dulu saya masih perwira remaja, misalnya seperti itu, pada saat di sela-sela latihan komando atau setelah komando itu sering kita kan ada demonstrasi gitu kan. Nah, itu sering saya demonya bagian menembak gitu kan, menembak dari tower, mungkin itu orang melihatnya seperti itu gitu. Tapi intinya di sana kita harus berlatih sehingga menjadi ya dikatakan hebat, kira-kira seperti itu. Karena terlatih tadi. Karena terlatih itu. Ya. Kita memasuki pembahasan kita hari ini, yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan inilah yang sedang digaungkan oleh Bapak Presiden nawacita, yaitu ketahanan pangan dengan subnya swasembada pangan. Kalau di wilayah Kodam 2 Sriwijaya, artinya berkaitan dengan ketahanan pangan membutuhkan lahan begitu, Jenderal. Nah,
Ada berapa luas kira-kira begitu menurut kacamata Kodam 2 Sriwijaya lahan yang berpotensi bisa ditanam padi? Nah, karena Kodam 2 Sriwijaya itu wilayahnya sangat luas. Nah, artinya ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk program ketahanan pangan khususnya di Sumatera bagian selatan. Ini gimana, Jenderal? Iya, baik. Jadi berdasarkan data yang dihimpun oleh korem-korem di jajaran Kodam 2 Sriwijaya ini, dari 5 korem tersebut nih, saya sedikit quote ini Mas ya. Siap, Jenderal. Jadi dari data tersebut kita dapatkan ada lahan yang berpotensi. Ya, untuk lahan pertanian itu. Untuk lahan yang sudah eksis atau reguler saat ini potensinya itu lebih kurang 1.135.011 hektar. 11 hektar. Ya, ini cukup luas, jadi 1 juta lebih. Sedangkan lahan sawah optimalisasi lahan seluas 162.535 hektar. 35 hektar. Kemudian untuk yang lahan padi tanda hujan, itu kita mendapatkan data lahan potensial itu untuk pertanian seluas 81.599 hektar. Jadi cukup luas nih, cukup di 5 provinsi di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Nah, publik juga bertanya nih, karena TNI ini sebagai garda terdepan, operasi selain perang, kira-kira begitu, Jenderal. Termasuk ketahanan pangan. Nah, kami ingin tahu nih, Jenderal, apa yang sudah dilakukan oleh Kodam 2 Sriwijaya terhadap ketahanan pangan? Iya, jadi kita yang dilakukan dalam program-program ketahanan pangan ini, yang pertama itu tadi kita mendata lahan dulu, ya kan? Jadi tadi saya sampaikan lahan yang punya potensi untuk menjadi lahan pertanian sudah saya sampaikan. Kemudian juga kita mendata lahan yang sudah siap, yang sudah kita olah menjadi lahan pertanian. Di sini kita dapat di 5 korem itu datanya, saya quote dia Mas ya biar tidak salah ini ya. Untuk lahan eksis atau reguler seluas 572.583 hektar. Kemudian yang optimalisasi lahan itu 91.192 hektar, dan yang lahan tanda hujan itu seluas 30.279 hektar. Nah, kemudian kita setelah pendataan itu kan kita yang pastikan untuk mendukung program ketahanan pangan ini, karena program Bapak Presiden ini, jadi kita juga membantu melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan petani-petani kita melalui program pendampingan seperti itu. Jadi pemerintah daerah punya program optimalisasi lahan, kita punya Babinsa, punya Danramil, lewat kodim-kodim kita melaksanakan pendampingan untuk kegiatan tersebut. Kemudian juga kita melaksanakan membuka lahan-lahan. Ini program pemerintah pusat. Jadi ada namanya cetak sawah. Nah, kita bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian juga kita misalnya sarana prasarana kan sudah ada, misalnya Arsintan dan sebagainya, tapi kita data terus dan kita berkomunikasi mungkin lewat kelompok-kelompok tani, masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk kita sampaikan ke lebih tinggi, misalnya ke Dinas Pertanian, bahkan ke Kementan itu. Seperti itu upaya-upaya kita. Ya. Kalau kendala begitu, Pak, yang diketahui, mungkin yang yang ditemukan di lapangan, khususnya oleh TNI dalam menjalankan ketahanan pangan, khususnya padi. Mungkin ini untuk masukan juga bagi pemerintah ataupun diketahui juga oleh publik. Maksud kami, apa yang jadi kendala di lapangan dalam melaksanakan ketahanan pangan? Iya, kendala-kendala kita itu yang pertama masalah lahan. Lahan. Jadi lahan ini, ini memang konsekuensi dari perkembangan pembangunan di masing-masing daerah kita ini kan.
kota makin besar, desa berkembang gitu. Jadi lama-lama lahan ini berubah fungsi. Nah, perumahan gitu. Perumahan misalnya gitu kan. Kemudian juga lahan sawah jadi perkebunan. Perkebunan. Iya, ini kan bertukar gitu. Ya, jadi sama untuk pertanian tapi dia kebun, misalnya jadi kebun sawit, kemudian karet atau kebun-kebun tanaman lainnya. Ini kan. Kemudian juga selain itu ya berubah fungsi, kemudian kondisi lahan itu mungkin misalnya itu terjadi degradasi. Jadi lahan ini mungkin sudah tidak subur lagi. Kemudian cuma misalnya yang di lahan-lahan rawa misalnya itu butuh perlakuan khusus kan? Ya betul. Jadi kalau tidak kita perlakukan khusus misalnya itu, jadi dia nanti kita tanam tidak subur dia misalnya. Hasilnya tidak maksimal. Kemudian selain lahan itu menyangkut lahan juga kadang-kadang ini kan kadang iya namanya ini ya perkembangan tadi terjadi konflik misalnya konflik ya kan. Jadi dia misalnya ada perusahaan dia perusahaan PGU gitu kan ya, termasuk lahan yang punya potensi untuk jadi lahan pertanian. Ya, ini kan jadi kan berkurang. Kemudian ada juga misalnya bencana alam. Bencana alam. Kemarin kita kalau misalnya musim hujan, curah hujan yang cukup tinggi, nah daerah-daerah tertentu ini terendam. Banjir. Jadi tidak bisa kita tanam itu. Mungkin bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Ini kan sempat terjadi di awal tahun kemarin. Kita nggak bisa tanam mungkin sampai dengan Februari. Iya, mungkin Maret ada data baru bisa tanam. Itu pun jadi sawahnya rusak. Harus kita perbaiki lagi irigasinya dan sebagainya. Kemudian juga sumber daya manusianya. Ini kan kita kadang-kadang kan kalau tidak siap, lahan siap, tapi SDM-nya tidak siap untuk ngolah. Nah ini kan jadi tantangan juga. Tapi insya Allah kita bersama-sama lah nih. Iya, itu tantangan lainnya mungkin banyak juga, misalnya bencana alam juga selain banjir, misalnya daerah perbatasan kita di Jambi ini kan sering terjadi karhutlah, kebakaran hutan, lahan itu kan sering sekali itu. Jadi tantangan kita. Nah tadi berbicara SDM, ini ada wacana petani milenial, seperti itu Jenderal. Ada semacam apa ya, atau ide dari TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya untuk melibatkan petani milenial dengan harapan ke depan ya lebih maju dari sebelumnya. Ini gimana Jenderal? Iya, ya ini jadi tantangan kita bersama nih. Kadang anak-anak kita ini generasi Z lah itu ya. Jadi kadang-kadang punya pikiran mungkin lebih banyak tidak mau jadi petani, mungkin jadi pegawai negeri, jadi pengusaha, jadi anggota TNI misalnya seperti itu. Padahal kan lahan kita ini cukup luas. Kita sampaikan untuk jadi potensi lahan pertanian itu. Nah ini kita ajak nih, kita imbau misalnya lewat dan di misalnya itu kan ya anak-anak muda di daerah itu tidak harus ke kota. Iya, tapi dia bisa membangun di daerahnya menjadi di desa masing-masing. Kalau dia bisa tekun itu bisa sangat menghasilkan. Iya, secara materi, jadi ekonominya bisa meningkat, jadi bisa tokoh pemuda yang menjadi idola di daerahnya. Iya. Jadi ini kita dorong dengan memberikan semacam penyuluhan, penyadaran bahwa tidak haruslah cari kerja ke kota gitu. Ke kota atau misalnya harus ke, kalau dulu kan kita harus merantau. Jadi daerah kita punya potensi itu. Ya, ini juga menjadi tantangan kita itu untuk menyiapkan SDM untuk generasi muda kita itu. Mudah-mudahan banyak yang tertarik. Yang mau tertarik. Ya. Apalagi yang dikoordinir oleh Kodam 2 Sriwijaya. Insya Allah. Ya. Karena pemerintah kita memberikan kemudahan. Kemudahan itu untuk petani-petani kita ini, sehingga menjadi petani yang sukses itu. Iya, banyak sekali kemudahannya. Kemudian kalau peralatan Al-Sintan begitu, sepengetahuan mungkin petugas-petugas dari TNI di lapangan, bagaimana peralatan untuk pengelolaan padi di 5 provinsi? Apakah masih ada kendala, kekurangan, atau sudah cukup, atau gimana nih Jenderal? Iya, memang dari data yang kita terima, jadi Al-Sintan yang ada saat ini itu
masih cukup kalau dihadapkan lahan yang sekarang. Oh, lahan sekarang. Tetapi ini kan lahan berkembang terus. Tadi kita sampaikan ada optimalisasi lahan atau OPLA, ada juga program cetak sawah dari pemerintah pusat. Nah, ini sangat masif ini. Jadi seperti di Provinsi Sumatera Selatan ini kita cetak sawah itu hampir 50.000 hektar. Iya. Sehingga Alsintan itu harus ditambah untuk mengimbangi luasan ini, tambah tanam ini. Kalau tidak nanti kita ada kesulitan. Jadi lahan siap tapi Alsintannya tidak mendukung. Ya itu tadi hasilnya nanti takutnya tidak optimal. Ya ini sudah kita juga data dan kita laporkan mungkin ke Dinas Pertanian Provinsi maupun ke Kementerian Pertanian. Seperti itu supaya bisa didukung lagi untuk peralatan itu. Ini kan sudah ada namanya brigade pangan ya. Daerah dibentuk itu untuk dukung itu, nanti disupport dengan Alsintan. Mereka bisa mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah disiapkan. Ini SDM, sumber daya manusia? Iya, dari anak-anak kita yang di daerah-daerah itu, petani-petani kita. Petani dididik? Iya, dilatih gitu kan, nanti dilengkapi sama Alsintan tersebut. Ini dilatih oleh TNI? Kita pendampingan. Oh, pendampingan. Ini program dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian? Iya. Artinya memang sudah disiapkan untuk... Sudah. Makanya tadi banyak kemudian diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tinggal adik-adik kita ini, anak-anak muda, kita beri semacam penyuluhan kesadaran bahwa bisa menjadi petani yang hebat. Garda apa tadi, Jenderal? Tadi brigade. Oh, brigade. Brigade pangan kita. Kepemimpinan pangan. Pangan kita. Brigade pangan. Iya. Yang terdiri dari anak-anak muda. Anak-anak muda jadi kelompok-kelompok pertanian. Jadi dari masing-masing daerah membentuk itu ya untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah. Wah, luar biasa. Artinya SDM kita tidak kekurangan SDM kita berarti. Iya. Memang sudah betul-betul disiapkan. Sudah kita siapkan. Ini kan ada juga ya dari misalnya pemerintah pusat melalui Agrinas. Seperti itu kan. Jadi dia menyiapkan anak-anak ini, anak-anak muda sebagai petani. Ya, dilengkapi dengan Alsintan yang memadai. Kembali ke peralatan. Kalau peralatan kan saat ini sudah canggih. Kalau dulu tuh ada yang namanya ngarit. Jenderal tahu ngarit? Iya. Ada lagi yang ngetam nih, Jenderal. Pernah menyaksikan ngetamnya? Pernah melok panen gitu di kampung. Pernah. Yang ngetam? Iya, pakai tangan. Oh iya, yang itu. Kampung nenek kita dulu. Oh, nenek dulu. Iya. Nah, tapi kalau ngarit pernah juga, pernah. Kemudian digebuk-gebuk gitu kan padinya? Iya kan, kalau di kampung-kampung kan dulu kita. Oh iya, begitu. Iya, pernah ikut bisa. Itu bisa berbulan-bulan itu, Jenderal. Iya. Tapi kalau sekarang ini hitungan 1 jam, 1 hektar selesai. Betul. Itu harapan. Terakhir, mungkin harapan nih sebagai Pangdam 2 Sriwijaya terhadap ketahanan pangan. Apa harapan, Jenderal? Iya, harapan saya selaku Pangdam 2 Sriwijaya masalah program ketahanan pangan ini. Ya, kita sebagai aparat pemerintah, apakah TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, ini harus kita dukung. Ya, karena ini ketahanan pangan itu sangat penting. Ya, kami jajaran Kodam 2 Sriwijaya dari mulai Makodam, 5 Korem, kemudian ada Kodim, ya, Koramil, Babinsa sebagai ujung tombak. Ini kita secara maksimal, ya, secara total membantu mendukung program ini. Harapan kita kan swasembada pangan ini ya sudah bisa kita capai kan. Kalau kita dengar ini pemberitaan kan untuk swasembada beras kita sudah tercapai. Karena program ini kan berkelanjutan, kemudian juga butuh dukungan dari semua pihak. Ya, kami sendiri saya sampaikan tadi mendukung program ini karena program pemerintah pusat dalam hari programnya Presiden Prabowo dan Wapres ya, Pak Gibran, program Astacita beliau salah satunya itu untuk masalah ketahanan pangan. Jadi kami yakinkan bahwa kami Kodam 2 Sriwijaya dengan jajaran siap mendukung program ini ya secara total. Iya, untuk di daerah kami di 5 provinsi ini. Oke, Jenderal. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, tidak terasa Jenderal sudah hampir 30 menit ya berbincang-bincang dengan orang nomor 1 di Kodam 2 Sriwijaya. Kami sudah berbincang-bincang selama kurang lebih 30 menit. Kami mengucapkan terima kasih, Jenderal,
Mungkin kami tahu kegiatan Jenderal sangat sibuk, tapi masih menyempatkan diri untuk bersama kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kekeliruan dalam dialog ini. Kami mengaturkan permohonan maaf. Kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan dadah dulu Jenderal. Oke, terima kasih rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.